Mimpi adalah anak kunci untuk menaklukkan dunia. Tak ada mimpi yang terlalu besar dan tak ada pula mimpi yang terlalu kecil. Kami telah membuktikan bahwa kerja keras adalah jawaban dari segala bentuk harapan dan impian. Jalinan cerita dan catatan sejarah ini adalah semangat dan inspirasi kami untuk menjadi lebih besar lagi sebagai dedikasi kepada Ibu Pertiwi. Honda DBL menjemput semangat-semangat baru ke seluruh penjuru Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, 25 kota, 35.000 peserta, 700.000 penonton. Bersiaplah menjadi bagian gegap gempita dalam Liga Basket SMA terbesar se-Indonesia, Honda DBL 2014. Perjalanan DBL Indonesia menjemput talenta-talenta basket baru kini sampai di tanah Sulawesi. Membentang di tengah jajaran Kepulauan Nusantara, Pulau Sulawesi diberi anugerah sebagai surga tropis negeri ini. Salah satu pesonanya terpancar dari kota di ujung utara pulau, Kota Manado. Kota yang dikenal dengan ramah tamah penduduknya ini maju berkat wisata bahari. Bagi perkembangan Honda DBL, Kota Manado menyimpan satu kenangan manis. Kota ini menjadi saksi luapan kegembiraan saat sebuah surat elektronik tanda terjalinnya kerjasama dari National Basketball Association diterima Azrul Ananda, Direktur DBL Indonesia. Ya, sebuah perjalanan cukup panjang yang mendatangkan senyum hingga sekarang. Tidak pernah punya bayangan DBL akan punya kerjasama dengan liga paling hebat di dunia, NBA. Yang hebatnya lagi adalah NBA yang menghubungi DBL, bukan DBL yang mencari NBA. Karena waktu itu sedang pertandingan penting di Manado, DBL, dan kemudian tiba-tiba saya mendapat email, dan itu dari NBA, yang intinya menawarkan kerjasama. Karena kebetulan tahun itu mereka akan mendatangkan seorang pemain dan melakukan beberapa program di Indonesia, dan mereka meminta DBL sebagai partner mereka di Indonesia. Jadi waktu itu pertama dapat email itu, reaksi pertama adalah shock. Rupanya ada yang merekomendasikan supaya kita menjadi partner NBA di Indonesia. Kemudian kita lakukan pertemuan, bukan hanya di Jakarta tapi juga di negara-negara lain. Dan pada akhirnya terwujudlah kerjasama dengan NBA mulai 2008 yang kemudian berlanjut selama bertahun-tahun. Liga pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan NBA yang kemudian menyelenggarakan event pertama NBA di Indonesia. Mengawali langkah sebagai Liga SMA yang sederhana, Honda DBL kemudian berhasil menjadi liga pertama di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan liga paling bergengsi di dunia. Pada kerjasama jangka panjang ini, setiap tahunnya NBA mengirimkan pemain dan pelatihnya untuk membantu pembinaan pemain dan pelatih terbaik Honda DBL. Gelaran resmi pertama NBA di Indonesia diselenggarakan di Surabaya Agustus 2008. Menghadirkan Danny Granger, top scorer Indiana Pacers. Setahun berselang, DBL dan NBA menyelenggarakan Indonesia Development Camp yang pertama. 48 pemain dan 50 pelatih terbaik DBL dipilih untuk berpartisipasi. Putra-putri terbaik bangsa ini memiliki kesempatan mendapat pelajaran dari bintang Sacramento Kings, Kevin Martin.
dan 2 asisten pelatih NBA, Neil Mayer dan Joe Prunty. Terus terang waktu itu NBA mendapat rekomendasi, yang saya tahu mereka mendapat rekomendasi dari pihak lain untuk melirik kita. Dan ternyata setelah mereka mengirimkan delegasinya ke Indonesia, ke Surabaya, melihat pertandingan kita, mereka cukup takjub juga gitu melihat ini di luar bayangan mereka sebelumnya. Maksudnya ini Liga SMA, tapi sampai mereka bilang ini NBA. Jadi penyelenggaranya ya ini NBA gitu. Jadi ya kita bangga juga karena niatan kita selama ini adalah bikin kompetisi sebaik mungkin gitu. Tidak pernah ya memang inspirasinya pasti semua liga di dunia inspirasinya adalah NBA. Tapi bukan berarti kita ingin jadi NBA atau kemudian kita punya kerjasama dengan NBA, itu sama sekali tidak pernah terbayangkan. Dan sejak saat itu memang kita memang mulai 2008 pada tahun yang sama dengan kerjasama dengan NBA, berbagai kerjasama internasional mulai terjalin dan itulah yang buntut-buntutnya seperti sekarang, misalnya mengirim tim ke berbagai negara, mendapat undangan kemana-mana, menjadi contoh kasus untuk negara-negara lain. Jadi saya rasa impact-nya sangat besar dan luas. Waktu kita bekerja sama pertama kali dengan NBA, tentu bentuk kerjasamanya seperti apa. Dan waktu itu adalah mereka mendatangkan seorang pemain, namanya Danny Granger. Dia waktu itu top skornya Indiana Pacers, pemain yang akan naik daun pada saat itu. Dan dia melakukan klinik atau camp dengan pelajar-pelajar di Indonesia, dan tentu saja itu dengan pemain-pemain DBL. Jadi kita waktu itu pemain-pemain dari seluruh Indonesia yang menyelenggarakan DBL datang ke Surabaya, lalu mereka menghabiskan waktu berlatih bersama Danny Granger. Dan setelah itu Danny Granger menjadi superstar, masuk All Star dan lain-lain. Dan setelah itu seperti ada tradisi pemain NBA yang datang ke Surabaya atau yang datang ke Indonesia bersama DBL, ketika kembali ke Amerika jadi All Star. Jadi waktu itu ada Danny Granger, ada David Lee, dan semua yang datang itu setelah kembali ke negaranya masing-masing tiba-tiba menjadi bintang yang lebih besar dari sebelumnya. Salah satu yang menikmati buah dari semangat dan kerja keras tersebut adalah Gabriel Joshua Senduk. Pengalaman buat saya sendiri sih menyenangkan sih, beruntung, merasa sangat beruntung bisa dilatih dengan nama-nama besar seperti Boyton atau yang lain-lain. Kalau latihan yang buat berbeda sih lebih ke signature skill masing-masing sih, terus ke pola permainan, materinya gimana, beda banget sekolah. Tanah Sulawesi jadi tujuan berikut yang disambangi Honda DBL. Suara pelajar Sulawesi menggema di 2 kota. Antusiasme luar biasa ditunjukkan para peserta Honda DBL di kota Angin Mamiri, Makassar. Dan tentu saja, derap kaki peserta kota Manado yang tak mau ketinggalan memeriahkan gelaran Honda DBL 2014. Seperti jalinan ombak di lautnya yang tak pernah putus, begitupun optimisme putra-putri daerahnya. Hangat semangat mereka untuk bertanding menjalar hingga ke kursi penonton. Awal tahun lalu menjadi catatan duka bagi kota ini. Dengan cepat putra-putri dari kota Manado bangkit dari keterpurukan, terutama setelah kota tercinta sempat didera musibah banjir bandang. Di tengah kesulitan, para peserta Honda DBL Sulawesi tetap berlatih.
semangat mereka tak pernah dibiarkan redup demi meraih angka gemilang di papan skor Honda DBL. Decak kagum juga tak putus keluar dari bangku penonton DBL Manado. Tim putri SMA Ebenezer Manado konsisten jadi penguasa Honda DBL North Sulawesi Series. Bayangkan, sejak 2008 belum ada satu tim pun yang mengalahkan tim putri Benzar Manado. Bahkan pada final party seri Sulawesi Utara, mereka melibas tim putri SMA Manado International School dengan skor akhir 48-22. Wah, semoga Benzar bisa tetap bercahaya ya di tahun-tahun berikutnya. Namun, ambisi mengawinkan gelar juara belum bisa mereka capai di tahun ini. Dalam laga final putra, tim SMA Benzar tak mampu membendung serangan bertubi-tubi dari tim SMA Lokon Saint Nicholas Tomohon yang tampil agresif. Tim SMA Lokon yang diperkuat Gabriel Joshua akhirnya berhasil menyelesaikan pertandingan dengan skor telak 84-31. Optimisme rekan-rekan sekota menularkan energi positif untuk Gabriel. Latihan keras tetap dilakukan untuk pertahankan apa yang sudah ia dapat di tahun sebelumnya. Hari ini jadi latihan terakhir Gabriel bersama tim sebelum laga final. Keindahan alam kota Manado menjadi sumber energi sendiri untuk siswa kelas 2 SMA Lokon Tomohon ini. Di sekolah inilah kemampuan fisik dan mental Gabriel Joshua ditempa untuk terus berkembang menjadi lebih baik setiap harinya. Sebuah sekolah yang terlindung di balik naungan indahnya Gunung Lokon. Dari fisik sih lebih ke speed sama stamina. Untuk di BL ini dan sampai ke final, kita lebih latihan ke perorangan sih. Perorangan dan pola buat penyerangan sama defense. Latihannya pertama gimana cara stop the ball orang gimana. Terus gimana cara rebound, fast break gimana. Tahun 2014 jadi panggung keduanya meraih prestasi gemilang. Performa optimal ditunjukkan di atas lapangan. Hari itu Gabriel Joshua berhasil jadi sorotan.
kekurangannya sih banyak. Pertama, kurang koordinasi satu sama lain, terus lebih ke skill masing-masing, lebih egois mungkin, saling koordinasi satu sama lain di lapangan, supaya itu nggak berjalan terus, jangan mudah menyerah, terus berusaha, tapi tetap andalkan Tuhan, apa yang kita usahakan itu tetap ada hasilnya. Buat teman-teman yang di luar daerah sama seperti saya, yang ingin ke Amerika, tetap semangat, dan apapun rintangannya hadapi dengan senyuman, terus tetap berdoa. Pasti semua usaha yang teman-teman kalian lakukan pasti bisa berbuah hasil. Buah dari keberhasilannya menggawangi tim merebut status champion dan tentunya hasil statistik memukau, Gabriel semakin dekat dengan mimpinya terbang untuk kedua kalinya ke negeri Paman Sam. Dari posisi center, yang terpilih adalah Gabriel Sandung SMA Lakatomo. Yang ditularkan oleh Gabriel, pertama kepercayaan diri ya, dia membagi kepercayaan diri untuk membangun timnya. Kedua, dia menjadi sosok panutan teman-temannya. Dia bagikan cara mendefense yang baik dan benar untuk pemaratan di tim, dan juga berbagi mungkin di sana yang paling mendalam dia dapat jadi untuk teamworknya ya, cara melatihnya, pelatih yang diajarkan di sana lebih bagus lagi, sehingga kita tim pelatih mendapat pelajaran juga dari Gabriel. Di langit Manado hari ini, kita seakan melihat sebuah tulisan penuh spirit tercetak tebal di sana. The harder you work, the luckier you get. Siapa bekerja lebih giat, pasti lebih beruntung. Kobaran semangat yang tak hanya jadi milik para peserta, tetapi juga para kru Honda DBL yang bekerja sangat keras. Tak hanya memastikan acara akbar ini berjalan lancar, tapi juga bergandengan tangan untuk membantu mewujudkan mimpi para peserta. Kompetisi basket terbesar se-Indonesia ini terus menelusuri tapak perjalanan sambil mencatat sejarah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, para pemain terbaik akan dikumpulkan di Honda DBL Camp mendapat pelatihan dari coach-coach terbaik dunia. Dari situ akan kembali dipilih Honda DBL Indonesia All Stars, tim putra dan putri yang akan belajar dan bertanding di Amerika. Tahun lalu, tim All-Star dari kompetisi ini sudah mencatat sejarah menjadi tim basket Indonesia pertama yang bertanding di gedung NBA, tepatnya di Slip Train Arena, markas Sacramento Kings. Sebuah pencapaian besar bagi seorang Gabriel Joshua. Mimpi Gabriel tak berhenti di tahun pertama keberhasilannya. Beruntung baginya, peraturan yang berlaku tak melarang peserta yang telah berhasil menjadi DBL All-Star di tahun sebelumnya untuk ambil bagian kembali di tahun berikutnya. Dan melepas kesempatan meraih prestasi untuk kali kedua, jelas bukan pilihan bagi Gabriel Joshua. Tahun ini, Gabriel siap memperbaiki apa yang kurang pada perjalanannya ke Amerika setahun lalu. Perjuangan memperebutkan satu tiket harus dilaluinya sekali lagi. Ya, bukan hanya sekedar bertandang biasa. Ada sebuah pesan yang disandangkan ke bahu para DBL All-Star sekembalinya mereka ke tanah air. Berbagi ilmu kepada rekan-rekan yang menunggu kepulangan di tanah kelahiran.
harapan saya untuk ke depan Gabriel akan lebih baik lagi, dan untuk ke depan kiranya dia menjadi pemain basket profesional yang kiranya membanggakan orang tuanya pertama, dan kedua untuk membawa tim daerah, mengharumkan nama daerah kami Sulawesi Utara pada khususnya. Pesan untuk Gabriel agar supaya jangan cepat puas yang apa yang didapat sekarang, tetap belajar, terus belajar agar supaya ke depan bisa mengharumkan nama Sulawesi Utara dalam dunia basket. Gabriel hanya satu dari banyak cerita manis yang terekam dari Honda DBL Series. Ia juga hanya satu dari fondasi kokoh yang berhasil dicetak kompetisi ini. Honda DBL percaya masa depan basket di negeri ini sangat istimewa. Semoga setelah Gabriel akan lebih banyak putra bangsa yang merasakan indahnya menuai hasil jerih payah. Merasakan bahwa betapa menyenangkan berhasil meraih prestasi setelah segala kesulitan.